Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang keren banget. Ini adalah cerita sains tentang kemitraan antar tanaman. Dan ternyata ya, tanaman itu punya kepribadian sendiri-sendiri loh. Kalau kita paham soal ini, wah ini bisa jadi kunci buat pertanian masa depan yang lebih ramah lingkungan. Yuk kita mulai aja. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau tanaman itu bisa bikin pupuknya sendiri? Kedengerannya kayak film fiksi ilmiah ya, tapi percaya atau enggak, alam itu sebenarnya udah punya jawabannya dari jutaan tahun yang lalu. Nah, ini dia jawabannya. Namanya fiksasi nitrogen biologis. Prosesnya tuh keren banget. Jadi, ada bakteri-bakteri tertentu yang kerjasama dengan tanaman polong-polongan. Tugasnya, mereka mengubah nitrogen dari udara bebas, ya udara yang kita hirup ini, menjadi makanan buat si tanaman. Ini tuh ibaratnya pupuk alami paling canggih dan efisien sedunia. Oke, kedengarannya keren kan? Tapi biar kita makin paham seberapa pentingnya proses alami ini, kita harus lihat dulu nih, masalah apa sih yang mau coba diselesaikan. Kita perlu ngomongin sisi gelap dari pupuk modern. Nih, dengerin angka ini baik-baik. 30-50%. Cuma segitu doang pupuk nitrogen buatan yang bener-bener diserap sama tanaman. Sisanya kemana? Ya kebuang gitu aja. Lebih parahnya lagi, sisanya itu seringkali malah bikin masalah. Dan masalah yang tadi saya sebut itu bukan main-main loh. Pupuk yang terbuang itu bisa lepas menjadi gas rumah kaca. Terus bisa merusak kehidupan mikroba penting di dalam tanah. Dan yang paling bikin khawatir ya, mencemari sungai dan sumber air minum kita. Jelas banget kan, kita butuh solusi yang lebih pintar. Nah, disinilah alam datang dengan solusinya yang elegan. Bukan pakai mesin-mesin berisik, tapi lewat sebuah kerjasama yang senyap, tapi super kuat di bawah tanah. Coba deh lihat, bintil-bintil kecil di akar ini tuh kayak pabrik pupuk mini. Jadi, si tanaman ngasih gula ke bakteri sebagai upah, terus bakterinya bayar balik pakai nitrogen. Bener-bener kerjasama yang saling menguntungkan. Dan hebatnya lagi, semua terjadi tepat di tempat yang butuh, jadi nggak ada yang terbuang sia-sia. Oke, ini kan teorinya. Kedengarannya emang bagus banget. Tapi pertanyaannya, di lapangan beneran, di dunia nyata, ini berfungsi nggak sih? Nah, untungnya ada penelitian yang menguji langsung kerjasama ini. Jadi, ceritanya, para peneliti di Spanyol ini bikin eksperimen selama 3 tahun. Mereka mau lihat interaksi ini dari dekat. Caranya, mereka menanam tanaman polong-polongan di sela-sela tanaman komersial. Tujuannya simpel, pengen tahu seberapa efektif sih pabrik pupuk alami ini. Mereka bikin 2 tim. Tim pertama, melon dipasangkan dengan kacang tunggak. Tim kedua, brokoli dipasangkan dengan kacang babi. Nah, pertanyaan besarnya, kira-kira kedua tim ini bakal berperilaku sama nggak ya? Jawabannya, ternyata beda banget. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Penelitian ini menunjukkan kalau 2 jenis kacang ini punya kepribadian yang sangat berbeda waktu mereka punya teman tanam. Kita bisa bayangin gini, kacang tunggak itu tipe mitra yang stabil. Dia cuek, kerjanya beres, tapi nggak terlalu terpengaruh sama tanaman di sekitarnya. Nah sebaliknya, kacang babi ini adalah fasilitator yang dermawan. Dia tuh tipe yang makin ditekan, makin banyak saingan, dia malah kerja lebih keras buat bantu temennya. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, datanya benar-benar mendukung itu. Kutipan dari penelitiannya aja udah jelas banget menggambarkan perbedaannya. Kacang tunggak itu stabil, sementara kacang babi itu reaktif banget sama lingkungannya. Sekarang, coba kita lihat angkanya. Ini benar-benar bikin melongo. Lihat deh kacang tunggak. Dia paling jago produksi nitrogen kalau lagi sendirian. Tapi, lihat kacang babi. Waktu dia ditanam dekat-dekatan sama brokoli, di tengah persaingan ketat, produksi nitrogennya malah meroket. Luar biasa kan? Dia menarik hampir 93% nitrogennya langsung dari udara. Tapi, ada tapinya. Ada harga yang harus dibayar. Coba lihat, hasil panen kacangnya sendiri malah anjlok. Grafik ini menjelaskan pengorbanan tadi dengan gamblang. Waktu ditanam bareng brokoli, hasil panen kacang babi turun. Tapi, coba lihat apa yang terjadi sama brokolinya. Hasil panennya justru naik drastis. Nah, ini dia yang namanya fasilitasi dalam kehidupan nyata. Satu tanaman rela berkorban demi keuntungan temannya. Dan kesimpulan ilmiahnya pun jelas banget. Ada hubungan sebab akibat di sini. Si kacang babi ini benar-benar kerja lembur, bikin lebih banyak nitrogen, tapi bukan buat dirinya sendiri. Nitrogen itu buat temannya, si brokoli. Dia secara aktif menyumbangkan sumber dayanya, bahkan sampai harus mengorbankan hasil panennya sendiri. Oke, jadi terus kenapa? Apa artinya semua ini bagi para petani di lapangan? Gimana kita bisa memanfaatkan pengetahuan ini di dunia nyata? Intinya gini,
nggak ada satu resep yang pas buat semua kondisi. Kalau kita butuh temen tanam yang stabil dan nggak banyak drama kompetisi, ya pilih kacang tunggak. Tapi kalau kita punya tanaman yang harganya mahal kayak brokoli dan kita mau kasih dia suplemen nutrisi ekstra, nah si kacang babi yang dermawan ini pilihan yang lebih pas. Meskipun kita harus rela hasil panen kacangnya nggak maksimal. Jadi, ini semua soal memilih kepribadian tanaman yang pas untuk tujuan kita. Dan pembahasan ini membuat kita berpikir lebih jauh lagi. Teknik tumpang sari seperti ini kan sebenarnya bukan hal baru ya. Ini tuh kearifan lokal dari zaman dulu. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya. Sekarang kita kan sibuk banget nih sama solusi teknologi tinggi. Jangan-jangan ada banyak kerjasama alami lain yang sama kuat dan elegannya yang selama ini kita abaikan. Sesuatu yang sebenarnya tersembunyi tepat di bawah kaki kita.